Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat, anak-anak yang juara, anak-anak yang soleh dan solehah, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Harjamukti bekerjasama dengan SDIT Al-Falah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kurang kompak ya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak berharap kalian semua di rumah sana, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Bapak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bugar, dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh PJOK kelas 6. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menerangkan mengenai materi latihan berangkai atau sirkuit training ya. Sebelum Bapak menerangkan atau menjelaskan lebih lanjut lagi, alangkah baiknya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Bapak akan terlebih dahulu memperkenalkan nama Bapak. Nama Bapak adalah Murdiansyah, biasa dipanggil dengan teman-teman seprofesi yaitu Bapak Odi. Bapak bertugas di SDIT Al-Falah, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk memanfaatkan waktu, terlebih dahulu Bapak berpesan kepada kalian tetap pada saat sekarang ini di luar sana atau kondisi saat ini masih dalam memprihatinkan terkait dengan adanya penyebaran penyakit atau wabah ya, musibah, yaitu COVID-19 atau Corona. Walaupun sekarang sudah melandai atau turun penyebarannya, Bapak berpesan ketika kalian bepergian atau sekolah ya, karena sekarang sudah mulai sekolah pembelajaran tatap muka, Bapak berpesan dalam kegiatan sehari-hari kalian tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak di sini mempunyai video himbauan tentang mematuhi atau menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Mari kita simak. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah kalian simak tentang himbauan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu 5M. Yang pertama tadi sudah dilihat, pertama adalah kalian tetap mesti rajin memakai masker.
dimanapun kalian berada, kemanapun kalian bepergian, termasuk ke sekolah, mesti menggunakan masker. Yang kedua adalah mencuci tangan di bawah air yang mengalir. Tentunya harus menggunakan sabun ya anak-anakku sekalian. Menggunakan sabun cair atau sabun batang bisa. Yang ketiga adalah tetap menjaga jarak. Menjaga jarak ketika kalian berada di suatu tempat, itu tetap harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter ya, karena untuk menghindari terjadinya penularan secara langsung. Yang keempat adalah mengurangi mobilitas ya, atau mengurangi pergerakan. Jadi maksud di sini jika kalian tidak perlu atau tidak ingin bepergian, tidak begitu penting-penting amat untuk pergi keluar, maka sebaiknya lebih baik di rumah saja. Yang kelima adalah menjauhi kerumunan ya. Tentunya ketika ada rame-rame di luar sana, kita lebih baik menghindari dari kerumunan itu sendiri, karena di situ terjadi banyak kontak ya, jadi maka dari itu kalian lebih baik tidak menuju ke kerumunan itu sendiri ya. Baik, mari kita lanjut. Sebelum kita mulai belajar pembelajaran PJOK pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kalian simak dengan baik, dapat berjalan lancar, dan juga tentunya materi yang disampaikan akan dapat diterima dan juga dipahami, dimengerti oleh kalian semua. Mari kita simak doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Baik, setelah kita berdoa, Bapak mengingatkan silakan melengkapi perlengkapan belajar kalian ya, mulai dari alat tulis. Alat tulis terdiri dari pensil, buku, penghapus bila perlu ataupun tape, kemudian meja belajar dan juga buku atau jurnal yang sudah kalian pegang atau buku LKS yang sudah kalian terima oleh sekolah masing-masing. Baik. Ya, di sini Bapak mempunyai kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi kali ini adalah 3.2 memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Dalam hal ini contohnya adalah menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, menghitung kelenturan tungkai. 4.2 mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contohnya menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, menghitung kelenturan tungkai. Lanjut, materi yang akan Bapak sampaikan atau jelaskan pada pagi hari ini adalah tentang kebugaran jasmani, yaitu lebih kepada sirkuit training atau latihan berangkai. Tujuan pembelajaran dari hari ini adalah peserta didik dapat memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. 4.2 seluruh peserta didik dapat mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Ya.
Pertama-tama Bapak akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani itu sendiri. Apa sih yang kalian ketahui tentang konteks kebugaran jasmani? Anakku sekalian kelas 6, barangkali di sini ada yang sudah tahu? Ada? Ya, mungkin sudah paham ya. Pengertian dari kebugaran jasmani itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan sisa tenaga atau energi untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Ya, jadi ketika dalam seharian kalian telah beraktivitas, ya, tentunya dengan adanya tenaga energi yang kita miliki, misalkan kita masih dapat melakukan aktivitas fisik yang lainnya, itu bisa dinamakan kebugaran jasmaninya itu dalam kondisi yang baik. Di sini Bapak akan melanjutkan tentang unsur-unsur dari kebugaran jasmani itu sendiri. Di antaranya ada 6 unsur atau komponen yang akan kalian pelajari kali ini adalah yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan nama lainnya adalah strength, ya. Strong tuh, kekuatan. Jadi di sini kekuatan mempunyai pengertian kemampuan otot besar atau kecil dalam mendorong atau mengangkat sesuatu beban yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Kemudian ada yang nomor 2, yaitu daya tahan. Nah, daya tahan ini atau biasa disebut dengan endurance, ya. Sama mirip dengan kebugaran jasmani, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tanpa henti, tanpa adanya kelelahan yang dia alami. Berarti itu akan menjadi daya tahan yang lebih baik kalau tidak cepat merasa lelah. Yang ketiga adalah kecepatan atau speed, ya. Speed itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan lari secepat mungkin, ya, dalam melakukan aktivitas atau lebih khususnya itu lari secepat mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang keempat adalah kelenturan. Nah, kelenturan di sini adalah atau kelentukan, flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan melenturkan otot-otot dalam tubuh kita ketika akan melakukan aktivitas fisik, sehingga pada saat melakukan aktivitas fisik kita tidak merasa kaku, ya. Makanya dengan hal ini dapat dilakukan dengan kelenturan atau flexibility. Yang kelima adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan sudah jelas, balance, ya, harus seimbang. Jadi bisa dibilang ada beberapa cabang olahraga yang gerakannya mesti ada unsur keseimbangan. Yang terakhir adalah nomor 6, kelincahan atau agility, ya, agility. Jadi kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan-gerakan dalam olahraga secara lincah atau lebih cepat tanpa mengurangi intensitas dari latihan itu sendiri, ya. Itu yang sudah Bapak jelaskan mengenai kebugaran jasmani. Selanjutnya ada materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kebugaran jasmani. Ya, jadi kebugaran jasmani itu sendiri bisa dikatakan ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang, ya. Jadi jika baik berarti masih mampu melakukan aktivitas selanjutnya atau yang lainnya. Sedang berarti ya bisa dibilang kemampuannya hanya sampai segitu saja. Lalu kebugaran jasmani yang kurang berarti dia atau orang tersebut dalam melakukan aktivitas fisik bisa dibilang dengan kata lain cepat lelah dalam melakukan gerakan-gerakan atau aktivitas fisik olahraga.
Faktor di sini ada 4, diantaranya adalah umur. Ya, umur dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Jadi semakin umurnya tua, ya semakin tua itu bisa dibilang kebugaran jasmaninya sedikit berkurang, sedikit menurun. Yang kedua ada faktor tidur, ya, tidur atau istirahat. Jadi dengan adanya aktivitas tidur atau istirahat, tentunya sudah pasti kebugaran jasmani kita akan meningkat ataupun bertambah. Yang keempat adalah makanan. Ya, ini makanan kita harus benar-benar memperhatikannya. Kita harus memperhatikan makanan yang bergizi, yang bernutrisi, ya. Tentunya dengan 4 sehat 5 sempurna. Dan juga Bapak pesan jangan terlalu makan itu, jangan terlalu kenyang. Yang penting terisi semua vitamin, nutrisi dan juga gizinya. Yang keempat adalah jenis kelamin. Ya, di sini antara laki-laki maupun perempuan tentu kebugaran jasmaninya ada perbedaan. Sudah barang tentu, ya, pasti. Berikutnya ada bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama ada yang namanya lompat tali atau skipping. Coba di sini anak-anak kelas 6 sudah pada bisa belum melakukan skipping? Lompat tali sendiri. Baik, ada yang sudah bisa, ada yang masih belum bisa atau belum lancar. Bisa diulang-ulang dengan karet dirangkai ataupun dengan skipping itu sendiri, dilatih di rumah. Kemudian ada gerakan sit up untuk kebugaran jasmani itu sendiri, gerakan push up latihannya, dan juga gerakan back up. Lalu ada lari cepat atau sprint 100 meter dan juga lari bolak-balik 10 meter. Ya, ini contoh gerakannya, barangkali kalian ada yang belum tahu. Contoh gerakan skipping. Ya, di sini skippingnya Bapak cantumkan ada 2 gambar. 2 gambar. Yang pertama gambar melakukan gerakan lompat tali sendiri. Yang kedua dibantu dengan teman, ya. Lalu yang kedua ada gerakan sit up. Nah, gerakan sit up itu adalah sikap awalnya kalian tidur terlentang, kedua tangan berada di samping kepala bagian belakang, kemudian kedua kaki ditekuk membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Lalu ketika kalian sudah siap, angkat perlahan-lahan kepala, mulai dari kepala, bahu dan juga perut. Kemudian kembali lagi ke posisi semula, bisa kalian lakukan secara berulang-ulang. Yang keempat adalah gerakan push up. Ya, gerakan push up di sini Bapak punya gambar berbeda yang satu dan yang lainnya. Jadi yang pertama gerakan push up untuk laki-laki dan yang kedua gerakan push up untuk perempuan. Tentunya untuk yang perempuan itu perbedaannya lututnya boleh menempel ke lantai atau permukaan tanah dan kakinya menyilang. Kedua kaki menyilang, ya. Selanjutnya gerakan back up. Gerakan back up itu sikap awal kalian tidur tengkurap atau telungkup, lalu bisa dibantu oleh teman ataupun bisa sendiri. Ya, bisa sendiri. Jadi, ntar jika dibantu sama teman, kakinya dipegang, kalian badannya diangkat, mengangkat badan itu sendiri sehingga membentuk badan yang lenting, ya, menuju belakang. Dilakukan secara berulang-ulang, setelah itu bisa kembali ke posisi semula, bisa langsung ditarik lagi ke bagian atas.
Selanjutnya ada gerakan lari cepat atau sprint. Nah, lari cepat atau sprint ini yang dimaksud adalah lari 100 meter. Ya, lari 100 meter tentunya dengan diawali gerakan atau aba-aba, bersedia, siap, ya. Itu. Yang terakhir adalah gerakan lari bolak-balik. Gerakan lari bolak-balik ini sudah kalian lihat di gambar atau di slide tayangan di depan. Itu di lapangan anak sedang berolahraga, lari bolak-balik bisa dimodifikasi mulai jarak 10 sampai dengan 20 meter. Lari bolak-balik ini dapat meningkatkan daya tahan kebugaran jasmani kalian. Jadi teknisnya berpasangan, lari bersamaan, lalu kembali lagi ke posisi awal dan juga dilanjutkan dengan barisan berikutnya. Penjelasan materi yang kedua tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Yang pertama, menghitung denyut nadi. Nah, menghitung denyut nadi maksimal. Menghitung denyut nadi pada kali ini ada dua jenis. Pada pergelangan tangan yang pertama dan juga yang kedua adalah menghitung denyut nadi di bawah telinga atau rahang. Ya, biasanya kan kalian sudah pernah disuruh mengukur denyut nadi, mencari denyut nadi di pergelangan tangan dan juga di bawah telinga oleh guru kalian ketika akan melakukan aktivitas olahraga. Yang kedua adalah menghitung kekuatan push up. Ya. Yang ketiga adalah menghitung kelenturan. Menghitung kelenturan di sini contoh gerakannya adalah cium lutut atau sikap kayang. Dalam dua gerakan ini dapat melatih kelenturan tubuh kalian. Yang keempat adalah mengukur daya tahan. Mengukur daya tahan ini ada 3 kategori. Yang pertama, ada kategori baik, sedang, dan juga kurang. Kategori baik maksudnya di sini adalah kalian bisa melakukan aktivitas lari sejauh 2000 meter atau lebih dalam waktu 12 menit. Jadi kalau kalian bisa berlari selama 12 menit dan lebih dari 2000 meter, itu bisa dinamakan kebugaran jasmani kalian dalam kategori baik. Dan jika kategori sedang, itu apabila kalian berhasil melakukan jarak tempuh lari sejauh 1000 sampai dengan 2000 meter dalam waktu kurang dari 12 menit atau pas 12 menit. Yang ketiga adalah kategori kurang. Kurang itu dari 1000 meter. Nah, jadi dalam kurun waktu 12 menit kurang, kalian hanya sanggup berhasil kurang dari 1000 meter. Berarti itu kategorinya kebugaran jasmani yang kalian miliki itu dalam kategori kurang baik. Ya, masuk ke pokok bahasan atau inti bahasan yaitu latihan berangkai atau circuit training ya. Latihan berangkai atau circuit training ini merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup beberapa gerakan dalam olahraga. Latihan ini bermanfaat untuk melatih kelenturan, kekuatan, kelincahan, kecepatan, daya tahan, dan sebagainya. Variasi ini, gerakan pada latihan ini sangat bervariasi tergantung dari tujuan latihannya. Misalnya, jika kita akan melatih kelenturan dan kekuatan, maka rangkaian gerakannya dapat berupa sikap kayang, jalan kepiting, sit up, mencium lutut, squat jump, dan lari 100 meter. Ya, ini jadi ada keterkaitan ya, ada hubungannya dengan materi awal yang tadi Bapak jelaskan. Udah jelas, di dalam latihan berangkai ini atau sirkuit training ini
di dalamnya ada unsur-unsur atau komponen kelenturan, kekuatan, kelincahan, kecepatan, dan daya tahan. Ya. Di sini Bapak mempunyai gambar, ya. Contohnya yang akan kalian praktekkan itu seperti ini. Jadi ntar dibuat maksimal 6 pos. Jadi masing-masing pos itu berbeda gerakannya atau tugas geraknya berbeda. Ya, di situ sudah terlihat pos 1, pos 2, pos 3 dan seterusnya. Pos 1 lari di tempat. Ya. Kemudian sikap kayang, kemudian jalan kepiting, kemudian sit up, ya, kemudian cium lutut dan juga squat jump, ya. Squat jump yang terakhir itu berarti tadi yang lari 100 meter atau lari bolak-balik bisa dimasukkan di pos 6. Begitu seterusnya dilakukan secara berulang-ulang. Ya, tentunya di setiap pos itu mempunyai durasi tersendiri. Bisa dibilang ntar di pos 1 selama 30 detik. Di pos 2 melakukan jalan kepiting selama 30 detik juga. Dan sit up pun sama, cium lutut pun sama selama 30 detik dan seterusnya. Ya. Demikian anak-anak sekalian, materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak jelaskan dari awal tadi sampai dengan terakhir, semoga dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, barangkali ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.